Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani Anissa Putri dengan NIM 2406311000001. Di sini saya ingin mengerjakan tugas untuk tugas 3 DHCP dan DNS dari administrasi jaringan komputer. Untuk soalnya seperti ini untuk tampilan topologinya, dan tampil seperti ini, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian kita akan lanjut ke skenario masalah. Di sini ada skenario masalahnya, kita akan bahas satu persatu nanti. Kemudian ada soal DHCP di sini, sama kita akan bahas nanti. Untuk soalnya seperti ini ya, dan ini untuk lanjutannya. Lalu ini untuk soal DNS-nya, dan ini juga lanjutannya. Baik, untuk soalnya kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan masuk di bagian untuk skenario masalah, yang dimana VLAN 10 tidak mendapatkan IP address. Jadi VLAN 10 ini tidak mendapatkan IP karena permintaan DHCP dari komputer itu tidak sampai ke server. Jadi biasanya karena belum diatur DHCP, relay di router atau switch. Kemudian untuk masalah VLAN 20 dapat IP tapi tidak bisa buka kampus lokal atau tidak bisa resolve. Jadi masalahnya itu biasanya ada di DNS, jadi bisa jadi data domainnya belum dibuat di server DNS atau komputer, jadi tidak bisa memakai DNS internal. Kemudian yang ketiga, reverse DNS tidak berfungsi. Jadi server DNS itu belum dikonfigurasi untuk menerjemahkan IP ke nama domainnya, sehingga PTR record belum dibuat. Kemudian yang keempat, setelah DHCP restart beberapa klien kehilangan koneksi. Saat server DHCP di restart, data peminjaman IP itu biasanya bermasalah sehingga beberapa komputer tidak bisa memperpanjang IP dan pada akhirnya terputus. Kemudian yang kelima itu terjadinya konflik IP di VLAN 20, yang dimana misal ada dua perangkat memakai IP yang sama, biasanya karena ada yang mengatur IP manual atau ada DHCP lain di jaringan. Kemudian untuk yang keenam, beberapa klien tetap memakai DNS publik. Komputer biasanya diatur manual memakai DNS, contohnya kayak 84 kali, dan jaringan tidak membatasi penggunaan DNS tersebut. Untuk keseluruhannya, solusi keseluruhan dimana mengkonfigurasi DHCP relay pada VLAN 10 dan 20 supaya agar klien bisa mendapatkan IP dari server 30, juga memperbaiki konfigurasi DNS di server lain dengan memastikan decode dan reverse zone lengkap. Bisa juga menyesuaikan scope serta list DHCP agar tidak terjadi konflik atau putus koneksi, yang dimana mengaktifkan DHCP snooping untuk mencegah rogue DHCP dan memblokir DNS, supaya semua klien ini bisa menggunakan DNS internal sehingga jaringan lebih stabil dan juga aman. Selanjutnya, baik, untuk soal DHCP, jelaskan proses DHCP DORA dan di mana itu bisa gagal. Jadi DHCP di sini punya 4 langkah. Discover, komputer itu mencari server DHCP. Offer, server menawarkan IP. Request, komputer meminta IP. Dan ACK, yang dimana server menyetujui dan memberi IP. Kalau VLAN 10 tidak dapat IP, biasanya gagal di awal atau discover tidak sampai ke server.
karena biasanya belum diatur DHCP relay atau server tidak punya full IP untuk VLAN 10. Masuk ke poin 2, agar VLAN 10 dan 20 tetap dapat IP server di VLAN 30. Karena beda VLAN, perlu DHCP relay, IP helper address di router atau di switch-nya. Hal ini berfungsi untuk meneruskan permintaan IP dari VLAN 10 dan 20 ke server di VLAN 30. Kemudian masuk poin 3, yang dimana analisis log DHCP. Penyebabnya IP habis, salah subnet, tidak ada relay atau list error. Dampaknya bisa komputer tidak mendapat IP atau koneksi yang terputus, dimana untuk solusi cepatnya itu bisa restart DHCP, cek konfigurasi, tambah range IP. Untuk solusi jangka panjangnya bisa atur subnet dengan baik dan gunakan DHCP cadangan. Masuk ke poin yang keempat di sini. Konflik IP VLAN 20, kemungkinan penyebabnya ada yang pakai IP manual dalam range DHCP. Nah, ada DHCP lain di jaringan IP belum expire tapi dipakai lagi. Juga match address sama server tidak dicek IP sebelum memberinya, jadi cek dengan melihat ARP table dan log DHCP. Poin kelima, log DHCP server. Dengan cara kerjanya DHCP palsu yang memberi IP lebih cepat daripada server aslinya. Kemudian dideteksi dengan cek log atau scan jaringan. Ini mana bentuk pencegahannya, aktifkan DHCP snooping di switch agar server resmi yang boleh memberikan IP-nya. Kemudian poin yang ke-6, rancangan DHCP VLAN yang dimana punya 200 user bisa menggunakan subnet /24, list time 1-2 jam, option 3 isi gateway, option 6 isi DNS internal. Baik, di sini saya lanjutkan untuk soal DNS, yang dimana untuk poin pertama saya ambil poin pentingnya aja, perbedaan rekursif dan authoritative. Jadi rekursif itu mencari jawaban domain ke internet untuk klien, dan untuk authoritative itu mencegah dan menjawab domain milik sendiri. Poin kedua, reverse loop tidak berfungsi. Reverse loop artinya IP itu diubah jadi nama domain agar bisa harus ada PTR. Jadi kalau belum dibuat maka tidak akan jalan. Di sini kita masuk poin ketiga. Jadi kita langsung bahas saja ke penjelasan selanjutnya. Klien masih bisa pakai DNS 8888. Penyebabnya DNS diatur manual atau tidak dibatasi. Solusinya blokir DNS keluar lewat firewall supaya semua pakai DNS internal. Untuk resiko sendiri dari DNS chain positioning, data DNS bisa dipalsukan. Gunakan DNSSEC. Resiko DNS chain positioning, data DNS bisa dipalsukan. Gunakan DNS zone transfer. Kemudian batasi hanya untuk server tertentu. DNS amplification bisa dipakai untuk serangan batasi akses. Kemudian DNS tunneling, DNS dipakai kirim data rahasia atau untuk perlu monitoring. Baik, di sini saya mulai untuk buat topologi atau buat projectnya dulu. Dimulai dari buat topologinya. Di sini saya menggunakan switch 3 layer. Kemudian saya gunakan 3 switch di sini.
menggunakan perangkat ini yang menggambarkan VLAN 10, ini VLAN 20, dan untuk VLAN 30 nya di sini terdapat 2 server. Nah, kira-kira seperti ini yang saya ingin buat. Kemudian kita sambungkan kabelnya. Sabar, mungkin jangan seperti ini untuk kabelnya, biar lebih rapi. Ininya tadi benar 2, ini tetap 1 di sini. Ini 3, ini tetap 1. Kemudian dari sini ke sini itu 2. Kemudian di sini 2 juga. Ini 2, FA2 maksudnya. Kira-kira seperti ini untuk topologinya. Kita masuk ke konfigurasi di sini. Kita mulai dari switch yang ini. Kita ke CLI, kemudian enter, IN, convert T. Kemudian kita masukkan VLAN 10. Setelah itu kita namai staff. Kemudian kita masukkan VLAN 20 dan kita namai itu lab. Setelah itu kita namai VLAN 30, yang dimana VLAN 30 ini kita namai server, karena dia nyambung ke server. Nah, untuk penamaan VLAN-nya sudah selesai. Kita masuk in VLAN 10 itu. Oke, kita masukkan IP-nya di sini. IP address 192.168.10.1, kemudian 255.255.255.6. Nah, habis itu kita gunakan ini yang penting, IP helper address. IP helpernya itu di 192.168.30.30.10. Nah, kemudian jangan lupa di no shoot down, kemudian EX, lalu kita in VLAN 20 nya. Tadi kan udah VLAN 10, sekarang VLAN 20, sama kita anukan IP addressnya di sini, tinggal rubah aja di sini 20. Kemudian untuk IP helper addressnya sama, kemudian no shoot down, kemudian nah, kita udah buat VLAN 10 20. Sekarang kita buat yang in
VLAN 30. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya. Kita rubah yang di sini jadi 30. Untuk untuk VLAN 30 kita tidak perlu menggunakan IP helper address ya, karena udah langsung ke server ini soalnya. Kemudian no shutdown, lalu EX. Nah, setelah dari ini kita ke switch yang pertama, switch ini. Kemudian kita ke config, lalu kita ke VLAN database. Di sini kita masukkan kita buat sebentar, ini yang ke atas FA0 yang ke bawah ini FA0 jadi ini sama ini. Untuk yang ke atas kita buat jadi mode terang, dan untuk yang ke bawah kita buat jadi mode akses di sini. Nah, setelah itu kita ke switch selanjutnya, sama untuk yang ke atas kita buat sebentar, ini FA1, lalu FA1 yang ke bawah itu FA2. Oke, kita buat yang FA1 ini mode terang, ganti modenya. H ini juga ganti, modenya mode terang. Yang ke bawah itu jelas mode akses. Sudah, kita cek lagi di sini. Sudah. Nah, setelah itu kita sebenarnya kita ke VLAN database. Di sini kita bisa masukkan untuk di switch paling ujung ini, maunya kan di VLAN 10, jadi 10 namanya itu staff ya, staff. Nah kan, udah di add di sini, kemudian kita sambungin, dia bakal akses di VLAN 10. Sama di VLAN ini juga kita harus kenalkan istilahnya, masukkan 20, namanya lab app, kemudian kita akses ke VLAN 20. Kemudian untuk yang ini sama-sama harus akses VLAN database. Ini 30, kita beri nama server, kemudian kita ke nomor 2, kita rubah di sini. Belum terbaca, oh belum di add. Nah, jadinya harusnya ada di sini. Nah, dia bakal akses. Oke, sudah sampai sini.
Oke, lanjutkan aja. Di sini saya cek. Untuk di multi layer switch kita cek di sini untuk VLAN 10, 20 dan 30-nya sudah ada ya. Dan tadi kita sudah buat mode transmit akses untuk menggunakan di switch ini. Kemudian kita beralih di sini. Kita beralih ke server yang pertama. Kemudian kita ke desktop. Kita isi servernya itu 192.168.30.10. Kemudian di sini untuk DNS server itu sendiri di 20. Kemudian untuk di server ini kita coba untuk letakkan IP-nya. Saya buat di sini servernya DNS-nya buat membaca dari servernya. Untuk default dari server yang kedua itu 192.30.31. Nah, setelah itu nah, untuk server kita udah isi ya, di server 0, di server 1. Kemudian kita masuk ke server yang awal tadi. Kita buat kalau ini bisa DHCP. Jadi untuk atur itunya kita bisa ke DHCP di sini. Kita buat untuk bagian staff, default gateway-nya kita buat 192.168.10.1. kemudian untuk DNS servernya tadi kita bisa ini, kemudian 192.168.30 ini kita rubah 10. Ininya 255.255.255.0. kemudian kita add aja. Kemudian sudah terbuat yang bagian staff. Kita lanjut ke lab. Berarti ini film 20, ininya 20, berarti ininya tetap, ininya kita ganti ke 20. Oke, kita add. Nah, kita udah buat nih, buat DHCP nya isinya seperti ini. Lupa saya on kan, harusnya saya on kan. Kita save supaya bisa. Kemudian
ini kan DHCP, saya ingin di server yang kedua itu untuk bagian DNS-nya. Kita ke sini, kemudian kita ke DNS kita on-kan dulu, kemudian name-nya udah digatur app titik kampus titik lokal. Kemudian untuk IP addressnya itu 192.168.30 30.20. Nah, kemudian add kita coba aja dulu. Ini sudah di add. Kemudian gak lupa di sini, oh kita belum atur switch 3-nya. Ini untuk bagian yang ke atas itu kan mode terang, yang kedua itu dia mode akses, dia akses 30. Ini sudah harusnya bisa ya, kita coba dulu. Untuk DNS nya bisa tidak, untuk DHCP nya terlebih dahulu. Nah, di sini sukses ya untuk DHCP-nya di VLAN 10. Kemudian kita ke VLAN selanjutnya, VLAN 20. Kita coba buat atur DHCP-nya. Bismillah. Oke, bisa juga ya, sukses. Kemudian di sini kita coba ping sini ke sini. Oke, masih gagal. Nanti kita cari letak permasalahannya di mana. Ternyata saya lupa di sini. Harusnya saya masukkan IP routing supaya bisa mengakses, bisa terhubung. Jadi kita coba aja langsung ping di sini ya. Kita ping dari sini, dari VLAN 10 bagian staff ke lab, sukses ya. Kemudian dari server ke perangkat, sukses. Server ke server, sukses. Kita coba dari server ke oke, sukses semua ya. Untuk DHCP sudah selesai. Kita coba ke bagian DNS di sini. Kita coba ke web browser di sini. Tadi kita udah setting di IP-nya itu, kita coba di 192.168.30.20. Apakah bisa? Nah, sukses ya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk tugas administrasi jaringan komputer ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.